Cermin retak. Kami pindah ke Bogor setelah aku lulus SD. Rumah itu sebenarnya bukan rumah baru. Ia sudah berdiri sejak aku berumur 4 tahun, namun lama kosong. Selama bertahun-tahun, kami tinggal di Jakarta karena ibuku, anak perempuan satu-satunya, harus mengurus kakek dan nenek yang semakin renta. Waktu kelas 4 SD, kakek wafat. Kelas 5 SD, nenek menyusul. Karena tinggal 1 tahun lagi lulus, barulah setelah aku lulus SD kami benar-benar pindah ke rumah di Kemang, Bogor. Disitulah, sebenarnya, kehidupan keluarga kami dimulai, dan juga sesuatu yang lain. Di ruang tamu rumah itu, ayah menempelkan sebuah cermin besar berbentuk segi 4 memanjang ke bawah. Tingginya hampir sebadanku waktu kecil. Cermin itu dipakai untuk bercermin sebelum berangkat sekolah, merapikan rambut, mengencingkan baju, atau sekadar memastikan wajah terlihat siap. Aku masih ingat jelas, ayah menempelkannya sendiri dengan lem Aebon. Bau menyengatnya memenuhi ruang tamu hari itu. Ayah menekan cermin kuat-kuat ke dinding sambil berkata, "Biar kuat, jangan sampai jatuh." Dan memang, selama bertahun-tahun, cermin itu tak pernah bergeser sedikit pun. Sampai ayah meninggal. Sejak kepergian ayah, rumah itu terasa berubah. Bukan hanya karena sepi, tapi karena kenangan yang menempel di setiap sudut. Ibu sering duduk lama di ruang tamu, menatap cermin itu tanpa berkata apa-apa. Akhirnya, ibu memutuskan menjual rumah tersebut. Katanya, ia tidak sanggup hidup di tempat yang terus mengingatkannya pada ayah. Kami pindah ke rumah baru. Tanah dibeli, rumah dibangun dari nol. Namun satu benda ikut terbawa, cermin itu. Karena menempel sangat kuat, tukang kesulitan melepaskannya. Saat akhirnya terlepas, terdengar suara krek pelan. Retakan halus membelah permukaan kaca, dari sudut atas hingga hampir ke tengah. "Tidak apa-apa," kata ibu. "Masih bisa dipakai." Cermin itu dipasang kembali di rumah baru. Di posisi hampir sama, ruang tamu. Sejak hari pertama, aku merasa pantulan di cermin itu aneh. Bukan bentuknya, aku masih melihat wajahku sendiri, tapi rasanya seperti ada jeda. Seolah bayanganku di cermin bergerak sepersekian detik lebih lambat dari gerakanku. Awalnya, kupikir hanya perasaanku. Malam pertama, aku terbangun sekitar jam 2 dini hari. Aku ke ruang tamu untuk minum. Saat melewati cermin, aku melihat seseorang berdiri di belakangku. Aku menoleh cepat. Kosong. Kujatuhkan pandangan ke cermin lagi. Pantulanku masih di sana, tapi matanya tidak melihat ke arah yang sama denganku. Matanya menatap lurus ke belakang, ke arah lorong kamar. Aku berkedip, pantulan itu kembali normal. Beberapa hari kemudian, ibu mulai sering mengeluh. Katanya, ia melihat ayah berdiri di ruang tamu, tepat di depan cermin. Diam, tidak berbicara, hanya menatapnya. "Ayahmu seperti marah," kata ibu dengan suara bergetar. Tapi aku tidak tahu marah pada siapa. Kejadian semakin sering. Kadang terdengar suara lem Aebon, bau menyengatnya muncul tiba-tiba, padahal tak ada apapun. Kadang cermin berembun di satu sisi, membentuk jejak tangan dari dalam. Puncaknya terjadi suatu malam ketika listrik padam. Dalam gelap, aku menyalakan senter ponsel dan mengarahkannya ke ruang tamu. Cahaya jatuh tepat ke cermin yang retak itu. Dan di sana, aku melihat 2 pantulan. Satu adalah diriku, satu lagi berdiri tepat di belakangku, lebih tinggi, lebih gelap, wajahnya buram seperti kaca yang tergores. Retakan pada cermin itu tepat membelah wajah pantulan kedua. Ia tersenyum, bukan padaku, tapi ke arah ibu, yang saat itu berdiri di ambang pintu kamar. Ibu berteriak histeris. Kami berlari keluar rumah malam itu juga. Keesokan harinya, seorang tetua setempat datang. Setelah melihat cermin itu, ia hanya berkata singkat, "Cermin ini bukan sekadar retak. Ia terbuka," katanya, saat ayah menempelkan cermin dengan penuh niat menjaga rumah, sesuatu ikut terikat di sana.
Retakan membuat ikatan itu rusak, tapi tidak melepaskan. Justru membiarkannya keluar masuk. Cermin itu akhirnya dikubur di tanah kosong, jauh dari rumah. Namun sampai sekarang, setiap kali aku bercermin terlalu lama, aku selalu memastikan satu hal. Pantulanku bergerak bersamaan denganku. Karena aku tahu, kalau ia terlambat sedikit saja, berarti retakan itu belum sepenuhnya tertutup.